bagaimana peran lembaga anti korupsi menurut pandangan Ustaz? Ya, alhamdulillah, syukurlah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan itu, menurut saya ya sudah lebih bagus, tetapi perlu ditingkatkan kualitas. Kalau kita lihat kasus-kasus untuk masalah penanganan korupsi ini kan kasus-kasus besar itu mengambang semua, PR semua, tidak selesai. Sementara kasus-kasus kecil langsung selesai penjara. Ini ya sudah bagus daripada yang dulu tidak ada penindakan, sekarang sudah ada. Hanya bagaimana penegak hukum, terutama itu Komisi Pemberantasan Korupsi, itu bisa meningkatkan kapasitasnya, orang-orangnya yang memang kalau sudah namanya penegakan hukum anti korupsi itu menurut saya itu sudah resiko yang paling besar. Jadi memang dia harus siap mati orangnya. Ya harus memang. Ya itu menegakkan kayak begitu memang harus dicari orang yang siap mati. Dan itu saya rasa tidak ada. Kecuali kalau ini besok mau, ini adik-adik saya ini mau, orang-orang yang betul-betul walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada karena itu nanti pasti ancaman itu yang tidak hanya dirinya, kalau dirinya mungkin dia ya oke lah, tapi mungkin nanti anaknya. Nah udah, kalau sudah sampai anaknya pasti dia kalah itu. Mungkin itu ya, jadi sudah bagus tapi perlu ditingkatkan kualitas penegak hukum anti korupsinya. Itu harus orang-orang yang betul-betul kuat. Jadi bagaimana cara mengatasi korupsi atau strategi apa buat mencegah korupsi yang sekarang marak di Indonesia? Nah ini, siapa tahu yang korupsi? Pasti pejabat atau pengusaha atau birokrat. Maka cara untuk menjadikan seseorang menjadi pejabat atau birokrat ini harus diperbaiki dulu. Saya mau jadi pejabat, ternyata dia keluar banyak uang. Saya mau jadi masuk di sini, masuk situ, ternyata banyak uang yang dikeluarkan. Pasti dia akan mencari kembalian, ya toh? Kembalinya dari mana supaya bisa kembali? Ya mau tidak mau mereka pasti akan tergiur untuk korupsi. Jadi diperbaiki dulu rekrutmen pegawai pejabat. Terus pegawai pejabat yang sudah masuk itu dibekali dengan bekal-bekal yang asasi, bekal-bekal yang mendasar. Kalau kita orang Islam ya bekal agama. Karena kalau kita berkaca pada misi Rasulullah, kan Rasulullah itu satu orang disuruh memperbaiki seluruh dunia. Itu dari mana memperbaikinya? Dari tauhid, dari keimanan dulu. Imannya tumbuh, mulai dididik untuk beribadahnya tertib. Kalau imannya kuat, ibadahnya tertib, akhlaknya terbentuk. Nah, anti korupsi kan sudah masuk di akhlak. Jadi strateginya itu rekrutmen pejabatnya harus bersih. Setelah masuk dari pejabat harus di training ketuhanan yang Maha Esa itu dengan segala maknanya yang mendalam harus dia paham. Ya dua itu aja dulu, kalau itu bisa dilaksanakan, berubah Indonesia jadi paling makmur sedunia akhirat. Tidak hanya dunia tapi sampai ke akhirat makmurnya itu. Karena kekayaan Indonesia itu luar biasa. Dan tentang korupsi yang kita bicarakan ini apa dampak yang 300 triliun itu misalnya itu kan masuk ke 300 triliun karena ada yang lebih besar, ada 600 triliun, ada yang 1000 triliun. Bayangkan 300 triliun itu jadi kalau dijadikan lahan sawah bisa jadi berapa hektar, kalau dijadikan pasar bisa jadi berapa pasar, yang itu nanti bisa denyutnya di ekonomi masyarakat bisa tumbuh di situ. Kalau 300 triliun itu dijadikan sekolah, dari berapa sekolah, jadikan pesantren bisa jadi berapa pesantren, jadikan pelabuhan, karena saya orang perikanan, pelabuhan kita di Indonesia yang paling mahal itu mana? Priok. Tanjung Priok itu harganya berapa?
30 triliun. Cuma 30 triliun. Nah, kalau 300 triliun kan jadi 10. Di sana itu bisa menggerakkan multiplier efeknya itu 50.000 orang. Ekonominya bisa terjamin dengan bekerja di pelabuhan itu. Periuknya bisa melebur. Nah, kalau itu dikorupsi 300 triliun itu. Kan yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat. Yang harusnya lebih sejahtera, mudah mencari pekerjaan, menjadi sulit. Karena yang seharusnya 300 triliun itu menjadi tempat untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru menjadi tidak terwujud karena hilang. Dan terus bagaimana Anda memandang peran teknologi dalam memantau dan mencegah korupsi? Teknologi itu memang sekarang ya luar biasa. Ya CCTV. Bahkan nanti konon itu ada orang nanti setiap orang akan dipasangi chip gitu. Tapi ya teknologi itu kan sederhananya seperti pisau, tergantung siapa yang memakai, siapa yang pegang. Kalau yang pegang itu orang yang ahli, misalnya ahli kerajinan, ya pisau itu akan jadi handicraft yang bagus, kerajinan yang bagus. Nah itu ya lampion atau apa. Kalau di tangan seorang chef yang ahli, ya itu akan jadi masakan yang hebat. Tapi di tangan seorang yang psikopat, begal, ya bisa bunuh orang. Teknologi itu netral, tergantung siapa yang menggunakan. Yang menggunakan baik, teknologi itu jadi baik. Kalau yang menggunakan itu tidak baik, ya buruknya itu berlipat. Dengan teknologi itu, kalau orangnya baik, kebaikannya itu berlipat. Kecepatannya lebih cepat. Tapi kalau di tangan orang yang buruk, ya keburukannya berlipat. Jadi kalau bahasa kerennya itu man behind the gun. Dan di sini adalah teknologi. Man behind teknologinya itu yang harus maka Rasulullah turun membawa Al-Quran untuk memperbaiki orangnya. Kalau orangnya sudah diperbaiki, sudah bagus. Kalau menurut Bapak, solusi apa yang mengatasi korupsi di Indonesia? Korupsinya itu supaya bisa berhenti, bisa teratasi, itu menurut hemat saya caranya adalah memangkas generasi. Karena kalau generasi itu sudah terkontaminasi virus korupsi itu memperbaikinya susah. Sudah di penjara pun keluar korupsi lagi buktinya. Sudah. Maka yang sudah tua-tua sudah dimusnahkan secara alami. Maksudnya orang sudah diteroris dibunuh enggak. Ya biar mereka secara alami nanti meninggal bapak-bapak. Ganti generasi baru yang soleh-soleh. Nah, itu aja. Nah sekarang tantangan adik-adik semua bagaimana membentuk generasi Anda itu menjadi generasi yang solehah yang siap untuk nanti menggantikan para pendahulu-pendahulu kita yang memimpin kita sekarang ini menjadi lebih. Tapi sesungguhnya tidak sesederhana itu ya, karena korupsi itu sebenarnya tidak hanya kita membicarakan korupsi terus tak di situ, ada power kekuatan yang itu sangat rumit untuk kita dirinya sendiri. 5 ini yang sejak dini harus diajarkan pada anak-anak kita. Kenalkan pada Allah. Sehingga ketika dia melihat apapun, dia akan menyambungkan dirinya dengan Allah. Dia melihat kucing, itu kucing itu ciptaan Allah ya bagus sekali. Jadi ingat pada Allah. Lihat anggur, lihat pisang, lihat apapun, lihat cabai, lihat motor, lihat pesawat terbang, itu maha agung Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jika naikkan ke sana. Ini mari waktu Rasul, kenal Nabi itu jujur, kita juga harus jujur, tidak boleh menipu, itu dosa. Diajarkan itu sejak kecil. Parenting Islam itu harus, makanya kalau sebelum nikah itu ada daurah pranikah ya. Training pranikah itu penting. Yang pernah ikut? Tak kira juga. Dilatih kan. Nanti mengenal Al-Quran, dia diajarkan baca Al-Quran sebelum dia masuk sekolah itu sudah bisa baca Al-Quran dulu. Nah itu, dia mengenal syariat, kan kita belajar wudhu, belajar sholat, belajar puasa. Kalau masih kecil, kalau puasanya nggak kuat beduk, ya puasanya puasa duha kayak gitu.
Yang penting dia diajarkan ajaran agama itu sekuat mungkin. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan hawa nafsu kecuali agama. Korupsi itu kan dari hawa nafsu. Gitu. Apa harapan Ustaz untuk dari wawancara ini? Ya, yang paling dekat adalah adik-adik sendiri sebagai pegiat anti korupsi. Jangan sampai kita wawancara korupsi tapi kita sendiri korupsi. Korupsi waktu dari menipu kuliah tapi mah turu, menipu orang tua itu korupsi umur, korupsi waktu. Katanya kuliah tapi aku sebel sama dosennya, sama tidur aja. Itu kamu korupsi itu. Kemudian garap tugas kuliah korupsi dengan cara apa? Plagiatisme. Kalau saya dosen misalnya ya, saya akan sangat menghargai sesederhana apapun yaitu karya Anda sendiri. Tapi kalau cuma nyontek, kalau Anda nggak berpikir. Kata Roy Gerung kan, ijazah itu bukan bukti Anda pernah berpikir, tapi bukti Anda pernah sekolah. Begitu aja. Tapi kalau bukti berpikir apa? Karya. Karya Anda itu mana papernya, mana jurnalnya, mana skripsimu yang itu orisinil. Itu yang paling penting. Dan itu ya, jauh-jauh pokoknya Anda sendiri aja. Jadi aktor utama untuk anti korupsi. Jadi kita sendiri dulu cukup nanti bisa untuk teman-teman. Malah nanti untuk rumah tangga. Kalau pengurus takmir korupsi bendara kita nggak ada. Pernah banyak kasus kayak gitu dia ya nulis BP di bendara tapi gitu, laporannya nggak jelas, nggak ditanya asli itu, itu mengerikan. Saya pernah jadi ketua takmir pengalaman kayak gitu. Ironi banget itu pengurus takmir tadi. Ya kita nggak mengklaim terus kita bersih 100%, pasti ada kesalahan-kesalahan, terutama tentang muamalah, ada zakat, ada infak, itu untuk membersihkan yang kita tidak. Kalau yang kita tahu ya harus dibersihkan, kembalikan hak itu kepada yang milik yang mempunyai itu rakyat. Enggak harus diunjuk, diminum 3 hari. Sekian wawancara kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Ustaz sudah menerima kami dengan senang hati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.